Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu meskipun lewat daring, lewat online, hanya lewat video. Kita tidak bisa tatap muka langsung, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi semangat saya juga untuk buat video ini. Alhamdulillah, semoga kita selalu bisa diberi kesehatan, meskipun sekarang kita sedang mengalami kondisi atau situasi di pandemi COVID-19 ini, yang mudah-mudahan kita akan selalu tetap semangat menjalani hidup meskipun di rumah aja, meskipun kita tidak bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan di luar rumah dulu, namun semoga kita selalu diberi semangat yang luar biasa. Salawat serta salam diaturkan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya diberi kesempatan, diminta untuk sedikit memberikan materi, dipercaya yang mudah-mudahan saya juga mampu. Namun di sini saya masih banyak belajar, jadi mudah-mudahan kalian bisa menerima dan memahami semuanya. Alhamdulillah, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang puasa. Namun yang saya ambil di sini adalah puasa Ramadan, karena berhubung kita sedang ada di berada di bulan puasa, di bulan Ramadan yang suci, yang berkah, yang penuh berkah ya. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang puasa Ramadan ya. Jadi puasa yang salah satu puasa wajib yang harus kalian laksanakan. Nah, di sini puasa dalam Islam juga sering disebut, mungkin kalau kalian pernah dengar ada kata saum. Jadi puasa sering sekali disebut dengan kata saum, yang merupakan salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengertian puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu juga diwajibkan atau dilakukan oleh umat muslim. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya dalam QS Al-Baqarah ayat 183 dengan bunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini mungkin kalian sudah sering sekali mendengar ayat tersebut, yang selalu mungkin bunyinya sering sekali terdengar ketika kita mau memasuki bulan suci Ramadan, atau mungkin pada saat di bulan Ramadan tersebut gitu ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sudah hafalkan ayatnya sedikit, itu menjelaskan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib. Jadi hukumnya adalah wajib melaksanakan bulan puasa Ramadan itu, dimana hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa secara langsung, serta kegiatan yang menyangkut hablum minallah ya. Jadi seperti itu tadi yang sudah saya sedikit berikan ayatnya. Nah, di sini yang selanjutnya saya akan kasih tahu ke kalian adalah syarat wajib puasa Ramadan. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus diperhatikan juga ketika kita mau melaksanakan puasa Ramadan. Jadi yang pertama itu adalah mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Jadi bagi orang-orang yang beragama Islam, umat muslim ya, jika dia tahu dia memang agamanya muslim atau agamanya Islam, ya mereka harus wajib melaksanakan puasa Ramadan gitu. Karena memang hukumnya adalah wajib. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Jadi kalau sudah balik itu sudah wajib benar-benar wajib melaksanakan puasa Ramadan sehari full.
Jadi sudah tidak lagi yang namanya setengah hari gitu. Terus yang ketiga, mempunyai akal. Nah, di sini mempunyai akal, misalnya seperti kita semua kan pasti punya akal ya. Mungkin kalau misalkan kita bandingkan dengan eh, orang-orang yang ada di pinggir jalan yang misalnya dia sudah tidak mempunyai keluarga, memang dia juga memiliki apa namanya jiwa yang kurang sehat, itu biasanya sih memang tidak melaksanakan karena dia tidak tahu apa-apa gitu, sudah tidak tahu apa-apa. Terus yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Udah pasti, apalagi sehat jasmani ya, sehat jasmani kalau misalkan kita sehat, bugar, kita mampu, ya kita harus wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang kelima, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Hmm, Kalian mungkin sering dengar kata-kata musafir, ya biasanya sih orang-orang yang perjalanan jauh, misalnya perjalanan kemana, yang jauh dari, misalnya dari sini, dari Bogor, kita ke luar kota gitu, itu dalam keadaan di bulan puasa. Itu berarti harus melaksanakan puasa, jadi hukumnya adalah wajib. Terus yang keenam, suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan, untuk wanita-wanita yang memang pada saat haid atau kalau nifas setelah melahirkan yang 40 hari biasanya waktunya, itu eh, tidak boleh melaksanakan puasa Ramadan. Terus yang terakhir yaitu adalah mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jika tidak mampu atau tidak kuat, ya tidak perlu dilakukan, tidak diwajibkan untuk melakukan. Tapi kalau misalkan kamu mampu, ya kamu wajib melakukan itu. Gitu. Syarat wajib puasa Ramadan yang tadi sudah saya sebutkan itu harus dipenuhi untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, balik atau telah mencapai umur dewasa memang tidak menjadi salah satu, itu adalah menjadi salah satu syaratnya. Namun tidak ada salahnya jika ketika masih dini, masih kecil, entah itu misalnya masih TK atau masih SD kelas berapa, itu diwajibkan untuk kita mengajarkan juga. Jadi sudah dilatih sejak dini. Nah, jadi ketika sudah dewasa nanti dia sudah terbiasa, sudah bisa, sudah mampu, dan mampu melaksanakan ibadah puasa. Dan juga selain itu, mungkin ketika puasanya harusnya full, boleh juga dilatih dengan puasa dengan setengah hari gitu, ketika masih kecil. Dan juga lebih utama untuk mengajari amalan-amalan yang ada di bulan puasa tersebut gitu. Nah, di sini ada rukun dan sunnah puasa Ramadan. Jadi setelah tadi syarat-syarat wajibnya yang harus kita penuhi, kita juga harus melaksanakan rukunnya. Yang pertama yaitu niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi niat itu dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa, ya sudah pasti. Jadi jangan ketika kamu sudah berpuasa kamu baru niat, itu namanya bukan niat kalau kayak gitu. Jadi biasanya dilakukannya itu sebelum masuk fajar, sebelum terbit fajar, atau bisa juga kalian laksanakan atau kalian lakukan niatnya, baca niatnya itu setelah sholat tarawih gitu. Jadi setelah sholat tarawih kalian langsung meniatkan untuk puasa Ramadan. Untuk mengetahui sunnah-sunnah puasa Ramadan agar amalan ibadah kalian semakin besar, nah di sini tuh ada beberapa. Jadi yang pertama, sahur. Nah, sunnah ya, jadi sahur. Mungkin ada beberapa dari kalian atau dari orang-orang di luar sana juga yang tidak melakukan sahur, tapi jika mampu, jika kuat, tidak masalah dilanjutkan. Namun kalau tidak, ya tidak perlu juga dilakukan, karena bisa jadi malah jadi membahayakan juga. Takutnya kalian lemas, malah jadi sakit, seperti itu. Jadi sahur itu adalah termasuk sunnahnya. Yang kedua itu segera berbuka saat waktunya buka puasa. Jadi kalau memang sudah waktunya buka puasa, ya kalian harus cepat-cepat untuk buka puasa gitu. Jadi kalau memang sudah waktunya tiba, eh, terdengar suara azan, buka puasa gitu. Yang ketiga, membaca doa buka puasa. Nah, nyambung dengan yang tadi. Kalau memang sudah ada waktunya, sudah tiba waktunya, sudah waktunya buka puasa,
meskipun kalian harus buru-buru untuk buka puasa, tapi jangan lupa juga untuk membaca doa buka puasa. Yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Nah, kalian pasti udah sering dengar lah ya, yang namanya buka puasa itu harus dengan yang manis-manis, tapi bukan berarti kalian makan yang banyak juga terus segala sesuatunya harus yang manis-manis banget semua, tidak. Tapi misalnya contoh dengan kayak seperti sunnah Nabi aja, buka puasa dengan misalnya segelas air dan juga beberapa kurma dengan jumlah yang ganjil, misalnya seperti itu contoh. Terus yang keenam ya, yang terakhir, memperbanyak ibadah dan misalnya melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal baik, terus melaksanakan sholat-sholat sunnah atau membaca Al-Quran. Nah, apalagi di bulan puasa seperti ini sudah bagus sekali kalau misalkan kita melakukan uh, itu ya, melakukan hal-hal baik. Jadi jangan sampai dilewatkan. Jadi untuk membaca Al-Quran itu kalian pasti akan menambah pahala juga di bulan Ramadan. Oh, saya lupa tadi ada yang terakhir, memberi makan pada orang yang berbuka. Jadi kalau ada orang puasa, kalau kita ada rezeki lebih, bisa saja kita memberikan makanan atau hal untuk berbuka ya. Terus kalau tadi sunnah, di sini ada hal yang makruh saat berpuasa. Apa saja sih hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan atau makruh? Yang satu, berbekam. Kalian tahu ya, berbekam yang mengeluarkan darah-darah itu. Nah, itu sebaiknya sih tidak dilakukan pada saat puasa Ramadan. Yang kedua, mengulum sesuatu di dalam mulut. Jadi kalau misalnya kita mengulum itu tidak boleh. Ya jelas ya, nggak boleh. Karena kan sama saja kalau misalnya itu bisa saja kalau telan atau masukkan ke dalam tenggorokan. Terus yang ketiga, merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipnya. Nah, jadi mungkin di luar sana ya, walau alam, sepertinya sih masih banyak juga yang melakukan. Jadi ketika kita masak, karena kita takut rasanya mungkin keasinan atau kurang asin atau kemanisan, kepedasan dan segala macamnya itu rasa, akhirnya kita mencicipnya dengan cara meletakkan atau memasukkan makanan tersebut ke lidah. Meskipun hanya di lidah kan sebetulnya memang berkerasa ya, tapi sebaiknya sih tidak dilakukan seperti itu. Terus memakai wangi-wangian. Nah, sebetulnya mungkin aja ya, saya juga kurang tahu. Boleh, cuma tapi jangan terlalu banyak. Tapi mungkin kalau di bulan puasa Ramadan memang tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Yang kelima, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari. Jadi ketika sudah siang seperti ini, ada baiknya sih tidak menggosok gigi, karena kan posisinya ada sesuatu juga yang masuk ke dalam mulut gitu. Jadi kalau misalkan menggosok gigi pun ya lebih baik ketika setelah sahur. Jadi sebelum imsak kalian sudah mulai sikat gigi. Jadi nggak ada lagi yang masuk-masuk ketika siang nanti begitu. Terus yang terakhir yaitu berkumur di luar kumur-kumur pada saat wudhu. Jadi hindari sih, sebaiknya sih tidak dilakukan berkumur misalnya mungkin ketika mandi kalian ada kumur-kumur. Jadi kalau bisa hanya pada saat berwudu saja gitu. Nah, yang tadi itu adalah makruh atau sebaiknya tidak dilakukan. Di sini adalah hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Jadi kalau memang tidak kuat karena satu hal atau mungkin tidak mampu melakukannya, itu boleh saja dilakukan. Tapi di sini ada beberapa hal yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa, tapi diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah atau mengganti puasa tersebut gitu. Jadi mungkin mengganti puasanya di lain hari gitu ya. Yang pertama, dalam perjalanan dalam perjalanan jauh. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, ada musafir ya, orang yang melakukan perjalanan jauh. Kalau memang tidak mampu ya tidak usah dilakukan. Tapi kadang ada juga, contohnya seperti saya pernah bukan saya saya hampir tiap tahun itu pulang kampung, mudik ya. Nah, mudiknya itu menggunakan mobil pribadi, yang di situ posisinya kan kita lagi berpuasa ya, kita lagi ada di bulan puasa Ramadan. Nah,
banyak sekali memang saya lihat di pinggir-pinggir jalan ketika kita misalnya berhenti di rest area gitu ya, ada banyak juga orang yang eee, tidak berpuasa ya. Kita berpositif thinking mungkin ya, mungkin karena di sini juga kita dianjurkan, mungkin masih diperbolehkan. Jadi saya menganggap ya nggak masalah, cuma mungkin kalau logikanya aja gitu ya, kalau kita masih mampu, kita kan nggak ngapa-ngapain di dalam mobil, ya nggak masalah juga kan, nggak ada salahnya kalau kita mencoba untuk berpuasa. Mudah-mudahan sih semua digantikan, kita akan dapat pahalanya juga gitu maksud saya. Eh, karena sejauh ini saya alhamdulillah ketika perjalanan jauh pun ya cukup jauh, meskipun masih di Pulau Jawa, tapi dari ujung ke ujung eh, alhamdulillahnya sih masih melaksanakan puasa Ramadan gitu, meskipun di perjalanan jauh sekitar hampir 24 jam, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat, rasa ingin saya untuk tetap berpuasa gitu, meskipun sedang perjalanan jauh. Terus yang kedua, orang tua yang berusia lanjut. Jadi orang-orang yang sudah memiliki umur yang usianya sudah lanjut ya, sudah lanjut usia, itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa kan, karena banyak juga yang sudah mungkin lemas atau tidak kuat, jadi tidak masalah untuk tidak puasa. Dan yang ketiga adalah dalam keadaan sakit. Banyak sekali kan orang-orang yang sakit juga di bulan puasa, meskipun mungkin sakitnya ringan atau sakitnya cukup parah, ya kalau misalkan tidak mampu ya tidak perlu dipaksakan untuk berpuasa. Terus yang terakhir yaitu wanita menyusui dan wanita yang sedang hamil. Memang ada juga yang sedang hamil tetap berpuasa, ada juga yang sedang menyusui tetap berpuasa. Namun jika tidak mampu, tidak dipaksakan untuk itu. Cuma itu tadi, diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah atau mengganti di hari lain. Gitu. Nah, yang terakhir di sini saya akan memberikan sedikit atau beberapa ada hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, melatih kesabaran. Udah jelas banget, yang namanya bulan puasa kita udah sering banget dengar sabar 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 ya. Jangankan di bulan puasa, di bulan-bulan lain pun kita harus lebih sabar lagi. Kita bisa menahan sabar. Cuma di bulan Ramadan ini tingkatnya mungkin bisa dibilang lebih tinggi gitu. Jadi kita dapat melatih kesabaran dengan oh karena kita lagi berpuasa jadi sabar sabar gitu. Ya mudah-mudahan itu semua sih bisa kalian lakukan dan bisa bisa kalian terapkan juga dan terbiasa di bulan-bulan lainnya, jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja gitu. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah, karena kita kan melakukan hal-hal baik di bulan Ramadan ini, harus melakukan hal-hal baik, kegiatan-kegiatan yang baik, jangan justru malah kita melakukan hal-hal yang buruk ya. Terus yang ketiga ada mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat, betul, karena mungkin di sini posisinya hmm, kita jadi makanya kan kita nggak banyak ya, karena kan kalau hari-hari biasa kita bisa 3 kali sehari makan, belum lagi ngemil-ngemilnya, minum es dan segala macam. Nah di sini bisa mengurangi itu semua. Terus menimbulkan rasa syukur. Eh, Meskipun di bulan-bulan selain bulan Ramadan kita juga harus bersyukur selalu, namun di sini di bulan Ramadan yang saya rasakan juga adalah kita lebih banyak bersyukur ketika melihat orang-orang yang masih kurang mampu, orang-orang yang sebetulnya mungkin di hari-hari biasa dia nggak pernah, jarang sekali makan, makan pun seadanya. Sekarang mereka melaksanakan puasa juga, jadi seperti orang-orang yang apa tidak pernah makan, jadi kita lebih bersyukur aja gitu, merasakan hal-hal positif. Terus yang kelima, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Nah, karena tadi kita udah melakukan hal-hal baik, membaca Al-Quran, terus kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, jadi akan meningkatkan ketakwaan dalam diri kita gitu, membersihkan diri dari dosa-dosa. Nah, ini juga udah pasti. Karena bulan Ramadan kan bulan yang suci, kita sudah tahu juga
dapat membersihkan dosa-dosa yang ada di diri kita. Mudah-mudahan sih setelah bulan Ramadan kita tidak melakukan hal itu lagi gitu, hal-hal yang tidak baik lagi. Nah, itu tadi adalah beberapa hal mengenai puasa Ramadan. Mulai dari pentingnya ya, mulai dari pengertian dari puasa Ramadan, terus ada syaratnya, ada rukun dan sunahnya, terus ada hal-hal yang makruh dan hal yang diperbolehkan di bulan puasa, serta tadi yang terakhir adalah hikmah Ramadan. Nah, eh, semoga aja kita dapat menjalankan semuanya ya. Jadi Ramadan adalah bulan suci yang sangat dinanti-nanti. Jadi karena kan dia datangnya hanya setahun sekali, jadi otomatis kita akan selalu nanti-nantikan bulan Ramadan, bulan yang penuh suci, bulan yang penuh berkah. Jangan sampai uh, kita semua, kalian, ibu, dan juga yang lain, orang-orang lain, kita semua ya, uh, jangan sampai kita melewatkan atau tidak melakukan hal-hal baik ketika bulan Ramadan. Jadi sebisa mungkin sekecil apapun hal-hal baik itu kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita melewatkan, jangan sampai kita tidak melakukan karena ini adalah hal yang baik, benar. Dan bulan ini datangnya hanya setahun sekali, jadi jangan sampai kalian menyesal juga nantinya, karena kan kita nggak ada yang tahu apakah di Ramadan selanjutnya kita akan bisa melakukan lagi atau tidak gitu. Ya mudah-mudahan ya, semoga kita dapat bertemu lagi di bulan Ramadan, di bulan puasa Ramadan tahun berikutnya dan juga berikutnya lagi, dan kita selalu diberikan kesehatan, kemurahan hati, insya Allah berkah selalu. Mudah-mudahan segala sesuatunya dilancarkan juga dimudahkan oleh Allah. Dan juga kita meskipun sekarang kita menjalankan bulan puasa Ramadan di kondisi seperti ini, adanya wabah, adanya pandemi COVID-19, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman kita juga. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan dengan di rumah aja bisa bermanfaat juga. Jangan lupa berdoa selalu, mudah-mudahan wabah ini bisa segera pergi, bisa segera jauh-jauh ya dari negara kita dan juga dunia, mudah-mudahan, agar kita bisa melaksanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Dan jangan lupa selalu mengucap syukur, alhamdulillah, meskipun apapun musibah yang kita dapatkan, yang kita alami, insya Allah ada hikmahnya. Bismillah, semoga semuanya segera berakhir dan kita dapat berkumpul lagi di sekolah seperti sedia kala, kita belajar lagi di kelas, kita bertemu dengan teman-teman dan juga guru-guru yang lain. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan juga bisa bermanfaat, meskipun saya di sini bukan orang yang ahli dalam agama, namun di sini saya mencoba untuk belajar agar kita sama-sama belajar juga. Ya mudah-mudahan menambah ilmu ya, menambah ilmu di bulan Ramadan ini, dan juga menambah nilai-nilai baik ya, pahala untuk kita. Mungkin hanya itu saja ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam ucapan atau kata-kata yang tadi sudah saya sampaikan pada kalian. Di sini saya juga masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan sih nanti kita ketemu lagi di sekolah ya, di bulan Juni. Insya Allah bulan Juni, tapi kita berdoa aja supaya ini semua segera berakhir, jadi kita cepat-cepat bisa bertemu lagi seperti semula. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya juga sangat rindu dengan kalian semua. Mudah-mudahan sih kita ketemu lagi nanti, semuanya sudah membaik, sudah sehat-sehat semuanya,
tidak ada masalah-masalah lagi, dan semuanya diridhoi oleh Allah. Sampai ketemu lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari tadi bolak-balik ngomongnya ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.